Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi daimul fadli 'alal bariyah wa basitul yadaini bil 'atiyah wa sahibul mawahibis saniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa ta'atih bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi wa tadayyan bidiyanatih. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar u'iddat lil kafirin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama panjatkan segala puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa terus memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita ke hadirat-Nya. Dan mudah-mudahan semua ibadah kita bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita petik hasilnya di yaumil akhir nanti dan memantaskan kita ditempatkan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua tetap menjadi umat yang setia hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Di antara tugas Rasulullah SAW adalah syahidan, sebagai saksi di yaumil akhir nanti, wa mubasyiran wa nadhira, dan sebagai pemberi kabar peringatan dan kabar gembira. Tidak sedikit Rasulullah SAW menceritakan bagaimana balasan pahala bagi mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Maka pada saat itu para sahabat berbunga-bunga, berbahagia sekali, seolah-olah surga itu ada di depan mata. Tetapi ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang siksaan azab neraka, maka para sahabat seolah-olah melihat, merasakan bagaimana azab neraka itu, bahkan mereka sampai menangis. Maka pantas kalau salah seorang arif menyebutkan di antara ciri hati seseorang sudah mati adalah ketika disebutkan surga, dia tidak berharap masuk ke dalamnya, dan ketika disebutkan neraka, dia tidak takut akan azabnya, biasa-biasa saja. Maka kita patut pertanyakan kepada diri kita, apakah hati kita masih hidup atau tidak. Karena normalnya manusia
yang punya hati adalah ketika disebutkan surga dia sangat berharap sekali masuk dalam surga. Dan ketika diceritakan neraka dia sangat takut bahkan menjaga dirinya dan berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara peringatan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita fikirkan, perlu kita renungkan dalam surat yang sering kita baca mungkin bahkan anak-anak pun hafal, yaitu surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah, surat yang sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang ada dalam surat ini. Karena mungkin bisa jadi ibadah kita banyak, ibadah kita luar biasa hebat, tetapi ketika melakukan perbuatan ini maka dipastikan kita akan merasakan bagaimana azab Allah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi siapa? Likulli, untuk setiap orang tidak terkecuali yang memiliki dua sifat ini, humazatil lumazah, yaitu mereka orang yang pengumpat dan mencela. Apa perbedaannya humazah dan lumazah? Hanya berbeda di huruf depannya saja. Sebenarnya dua-duanya adalah sifat yang sama, hanya berbeda dari apa yang dilakukannya atau anggota badan mana yang dilakukannya. Humazah ini yaitu orang yang mencela, kalau istilah keren sekarang membuli orang lain dengan lisannya. Kalau lumazah dengan perbuatannya. Dengan niat apa dia mencela orang? Dengan niat apa dia memfitnah orang, menghasut orang lain? Ya, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu mereka di antara cirinya yaitu suka mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Apa kaitannya antara mencaci maki orang lain, mencela orang lain dengan lisan dan perbuatan, dan dengan mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya? Yahsabu annama lahu akhladah, karena dia menyangka bahwa harta yang dikumpulkannya, harta yang dihitungnya itu akan mengekalkannya di dunia ini. Apa kaitannya? Dalam tafsir disebutkan tidak ada kaitannya kecuali dengan urusan dunia. Dia ingin mencela orang lain, menjatuhkan maksudnya, menjatuhkan orang lain dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Misalkan seseorang menjabat sebuah jabatan, misalkan lurah atau kepala desa, ketika akan terjadi pemilihan ulang, maka calon A ini bagaimana caranya menjatuhkan saingannya yang baik dengan kesana kemari memfitnah, menjatuhkan, menjelek-jelekan. Kenapa? Karena jabatannya tidak mau dialihkan ke orang lain. Maka maksudnya di sana kenapa? Karena dia menyangka bahwa jabatannya ini akan mengabadikan dia. Dia akan menambah hartanya dengan dia tetap menjadi pejabat ini. Bahkan mohon maaf, hal sedikit pun sepele, mungkin hal yang paling kecil kelompok di rumah kita misalkan, adik dan kakak saling menjatuhkan, saling menjelekkan di hadapan orang tua kita. Bisa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Mohon maaf, misalkan kalau dengan perbuatan, saya berjenggot misalkan, ada saingan saya lewat ke tempat orang lain, misalkan dengan niat menghina dan menjatuhkan, maka na'udzubillah dia termasuk ke dalam lumazah. Atau misalkan sudah bongkok atau jalannya mohon maaf tidak sempurna, guys ya. Ada depan orang dia seperti mengumpamakan, menyepertikan jalannya dengan niat menjatuhkannya, naudzubillah, maka itu sudah termasuk ke dalam lumazah. Kalau dengan lisan banyak sekali perbuatan yang dilakukan dengan lisan dengan niat menjatuhkan orang lain karena hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Bahkan mungkin naudzubillah bisa jadi di antara sesama ustadz, kiai ajengan bisa jadi. Misalkan karena saya pengaruhnya berkurang karena ada Ustadz B, maka saya bilang jamaah jangan pernah
datang ke dia dengan menjelek-jelekan, dengan niat menjatuhkan, maka dia termasuk ke dalam humazah karena merasa tersaingi, dan itu menjadikan dia termasuk humazah, menjelekan, menjatuhkan orang lain karena merasa bahwa saya ini lebih hebat. Hadirin jamaah rahimahullah, bahkan dengan hal yang berkaitan dengan ibadah, misalkan dengan DKM, pergantian DKM atau pergantian RT, RW bisa jadi. Kenapa? Karena kaitan dengan dunia. Alladzi jama'a malahu wa 'addada. Dia berharap dengan itu menambah pemasukan uangnya. Dia kumpulkan teman-temannya. Wa 'addada itu mengumpulkan dalam arti apa? Dia tarik orang-orang lain untuk mendukung apa yang dia lakukan. Kenapa? Yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahwa jabatannya, hartanya yang dia kumpulkan, yang dia ingin mendapatkannya itu akan mengekalkan. Tapi Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak akan pernah bisa membuat hartanya itu, apa yang dilakukannya, mengekalkannya. La yumbadanna fil hutamah, bahkan mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Maka ini sebagai introspeksi diri kita. Kadang-terkadang karyawan dengan karyawan saling menjatuhkan, saling menjelekan karena ingin dipakai oleh atasan. Antara pejabat satu dengan pejabat yang lain saling menjatuhkan, saling menjelekan. Padahal ancamannya sudah jelas. Ketika kita ingin menjatuhkan orang lain karena urusan dunia, karena jabatan dunia, maka Allah pastikan bahwa orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Nauzubillah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Bahkan Allah menguatkan, wa ma adraka mal hutamah. Apakah kamu tahu apa itu neraka hutamah? Ini menegaskan bahwa kita harus hati-hati. Allah berikan sifat dari neraka hutamah ini supaya kita bisa bertafakur. Karena ada di antara manusia yang berkata, ya saya akan diazab di neraka lah paling yauman au ba'da yaum. Saya disisa paling sehari atau setengah hari. Ada orang yang menganggap remeh, yang padahal minimal dalam hitungan yang pernah ada. Alfasanah, satu hari di akhirat itu 1000 tahun yang kita hitung di dunia ini. Bahkan ada yang mengatakan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Bayangkan sehari di akhirat dengan di dunia. Akan mampu kita seperti itu? Hanya mengapa di sehari 2 hari di sana atau setengah hari? Allah berikan sifat pertama, narullahil muqadah. Neraka hutamah itu adalah apinya Allah yang dinyalakan senyala-nyalanya. Kalau istilah Sunda, ngabubulak. Bukan asapnya, bukan heabnya, tapi apinya yang benar-benar dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau biasa api membakar hanya bagian luarnya, Allah berikan sifat yang kedua, allati tattali'u 'alal afidah. Membakarnya bukan hanya kulitnya saja, bukan hanya dagingnya saja, tetapi sampai ke dalam bagian anggota tubuhnya. Apa itu afidah? Sampai ke hatinya. Matang kita kalau masuk neraka hutamah, bukan hanya luarnya saja, tetapi sampai ke anggota bagian paling dalam tubuh kita, hati kita. Bukan hanya sebatas sampai sana. Orang-orang yang senang menjatuhkan orang lain karena dia ingin tetap eksis, dia tidak perhitungkan bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha 'alaihim muqsadah. Bukan hanya itu saja, mereka itu di dalam api neraka dibakar dengan api yang sangat menyala, yang membakar sampai ke bagian dalam tubuh mereka, hati mereka, dan mereka di dalamnya tertutup rapat. Bapak hadirin rahimakumullah,
pernah membayangkan ada satu tempat yang terkunci rapat, di dalamnya ada api yang bergejolak, bahkan di akhir ayatnya fi amadin mumaddadah, diikat, digantung di tiang-tiang yang sangat panjang dengan leher yang dibelenggu. Miniaturnya bisa kita lihat, mungkin kita istilahkan kalau alat masak itu presto. Hadirin rahimakumullah. Bapak masukkan daging ayam dengan tulang-tulangnya ke dalam presto, kemudian nyalakan, apa yang terjadi? Tulangnya jadi lunak. Terbayang kalau seandainya kita masuk ke dalam neraka Hutama, digantung di oven, dalam oven, na'udzubillah, prestonya neraka Hutama, maka akan kuatkah kita? Mungkin. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dimasukkan dalam neraka saja mungkin dia bisa sempat lari-lari. Ini digantung dalam keadaan tertutup di oven, tidak ada yang terbuka sama sekali, dan dipanaskan, dinyalakan dengan begitu luar biasa. Maka hadirin rahimakumullah, kita tafakuri, kita tadabburi surat Al-Humazah ini. Jika selama ini kita sering melihat orang lain terhina di hadapan orang lain, maka kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya kita pernah menjatuhkan orang lain karena hal-hal bersifat dunia, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari azab neraka Hutama ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa dijaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri kita ke dalam neraka, baik itu Hutama ataupun neraka yang lainnya. Sebagaimana cita-cita kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kami minta kepadamu ya Allah kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan kebaikan-kebaikan kami ini, amal-amal yang kami lakukan, walaupun kami masuk surga, jangan biarkan kami merasakan sedikit pun siksaan api neraka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim fil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini khatib mengajak kepada dirinya sendiri dan jamaah rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan inilah mudah-mudahan Allah sayangi kita, Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan karunia husnul khatimah di akhir hayat kita, dan Allah pantaskan kita bertemu dengannya di surganya nanti, dan Allah karuniakan kepada kita taubatan qoblal maut, bertaubat sebelum datangnya maut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari ayat tadi di khutbah yang pertama, Allah hendak memperingatkan kita dengan salah satu peringatan yang luar biasa. Kalau kita tafakuri berapa banyak orang yang saling mencela di media sosial ataupun yang lainnya, karena tulisan ini adalah mewakili ucapan kita, maka berhati-hati menggunakan tulisan kita.
berhati-hati menggunakan lisan kita, berhati-hati perbuatan kita. Jangan sampai kita berniat menjatuhkan orang lain karena urusan dunia. Maka pantaslah Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan sebahagia-bahagianya, sesenang-senangnya manusia yaitu orang beriman. Kenapa? Karena hatinya tidak pernah terpaut dengan urusan dunia. Kesedihannya itu hanya urusan-urusan ibadah, urusan-urusan akhirat. Karena dia yakin dunianya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya mengoptimalkan saja ikhtiarnya, karena rezeki tidak akan pernah tertukar antara satu dengan yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, akhirnya marilah kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni seandainya ada dosa-dosa di masa lalu yang kita perbuat karena kebodohan kita atau karena nafsu kita. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah jadikan semua dosa-dosa kita ini diganti menjadi amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ummata Muhammadin, Allahumma arham ummata Muhammadin, Allahumma farrij an ummati Muhammadin, Allahumma ighfir li ummati Muhammadin wa li jami'i man amana bi. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum ajma'in. Aqimus shalah.